Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama Kakak Nur Hasana SPD. Di sini Kakak akan mengisi materi tentang kepramukaan. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bahas tentang pramuka. Pramuka tentu adik-adik sudah mengetahui apa itu pramuka. Kakak yakin karena dari SD, SMP kalian telah mengenal apa itu pramuka. Nah, sekarang Kakak akan memperjelas pramuka. Pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, pramuka pendega 21-25 tahun. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, sekarang sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda NPO di Bandung atau National Vendifery Organisasi. Berdasarkan implementasi Permendikbud 63 tahun 2014, aktualisasi kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, di sini ada tentang tujuan pendidikan nasional kurikulum 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2003 Undang-Undang Sisdiknas. Lanjut tentang gerakan pramuka. Sini gerakan pramuka berdasarkan pasal 20 sukarela gugus depan di satuan pendidikan, pasal 22 pendidikan formal. Nah, di sini ada perbedaan antara kurikulum 2013 dengan gerakan pramuka. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Jadi, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Tabel aktualisasi sikap dan keterampilan kurikulum 2013 dalam pendidikan kepramukaan. Nah, sekarang adik-adik berada pada penegak. Penggalang sudah dilewati, sekarang penegak. Untuk penegak, itu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan gerakan pramuka. Yang pertama, sikap dan keterampilan berdasarkan KI 1, KI 2, dan KI 4. Di mana kita harus bersyukur, yakin, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, tertib, semangat, peduli, kebersamaan, cermat, teliti, syukur, terampil, sportif, bugar, dan bersih. Nah, gerakan pramuka yaitu dalam nilai-nilai dan kecakapan di dalam SKU, kemana keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada tanah air Indonesia, kecintaan kepada bangsa Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata, berbuat,
hemat, cermat, bersahaja, rajin, dan terampil. Nah, tentu saja kalau di dalam pramuka, kita itu harus yang pertama keimanan, ketakwaan, kecintaan, keberanian, kedisiplinan. Kalau kita sudah mencakup semua nilai-nilai, kalau kita sebagai anggota pramuka, kita harus mencakup nilai-nilai yang ada pada kecakapan di dalam SKU tersebut. Nah, di sini terdapat intrakurikuler, pelaksanaan mata pelajaran terjadwal, lanjut, paradigma aktualisasi kurikulum 2013, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada model blok. Model blok, orientasi pendidikan kepramukaan, ini digunakan bagi seluruh siswa. Jadi adik-adik yang masuk di sekolah SMA Negeri 1 Bungo itu wajib mengikuti orientasi pendidikan kepramukaan ini. Yang kedua yaitu ada model aktualisasi pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa. Ini juga wajib untuk seluruh adik-adik. Yang ketiga ada model reguler, gerakan pramuka gugus depan bagi siswa yang berminat. Nah, nantinya adik-adik yang berminat untuk bergabung di dalam ambalan SMA Negeri 1 Bungo, untuk model blok, seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan atau OPK dengan model blok pada saat setiap awal tahun pelajaran dan bagi siswa baru. Masa pengenalan siswa baru MPLS termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Nah, di sini untuk SMA 1 kita akan bakalan mengadakan PTA atau sama juga dengan penerimaan tamu ambalan untuk adik-adik semua. Model aktualisasi ini yang kedua, latihan biasanya untuk model aktualisasi itu latihan 1 minggu 1 kali. Bentuk latihannya 120 menit. Latihan bersamaan dengan gugus depan. Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah atau tempat. Nah, untuk model aktualisasi tidak memakai seragam pramuka bagi yang bukan anggota gerakan pramuka dan tidak menggunakan SKU, tapi menggunakan jurnal atau buku harian. Oke, untuk argumentasi tentang penggunaan seragam pramuka bisa adik-adik lihat pada PP 174 tahun 2012 tentang pemakaian seragam pramuka baru 2013. Argumentasi tentang penggunaan SKU. SKU ini syarat bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota inti. Nah, nanti yang dinamakan dengan anggota inti, nah itu termasuk dalam model reguler. Ini model reguler. Ya, terakhir model reguler. Model reguler itu biasanya latihan 1 minggu 1 kali. Sama latihan 120 menit, latihan bersamaan dengan aktualisasi, memakai seragam pramuka. Nah, perbedaan antara model reguler dengan model aktualisasi yaitu pada seragam. Kalau reguler memakai seragam pramuka dan menggunakan SKU dan menggunakan jurnal. Ini ada prosedur pelaksanaan gerakan pramuka. Satu kelompok biasanya untuk model reguler biasanya berbentuk satu kelompok. Bisa bergabung senior atau junior. Misalnya kelas 10, 11, akan 12. Penyelesaian SKU disesuaikan dengan kemampuan dan minat adik-adik. Ya. Oke, lanjut. Anggota pramuka tidak wajib berjenjang. Anggota pramuka bisa pindah golongan di GUDEP asalnya. Nah, ini penjelasan tadi perbedaan antara model aktualisasi dan gerakan pramuka. Lanjut, ini format
Tujuan nasional RI, tujuan dan fungsi pendidikan, kurikulum 2013, hubungannya dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 3, Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 pasal 3, PP 19 tahun 2005 SNP pasal 6 ayat 1. Kurikulum 2013 kompetensi inti 1 dan 2. Dwi Satya Trisatya Gerakan Pramuka. Dwi Dharma Dasa Dharma Gerakan Pramuka. Nah, di sini bisa adik-adik lihat keberagaman dalam keberagaman. Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Trisatya, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasadharma Pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat kecakapan umum atau disebut juga dengan SKU, Silabus Kurikulum 2013. Nah, di sini kita masuk ke dalam penilaian. Penilaian pendidikan kepramukaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Penilaian dilakukan secara kualitatif. B. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nah, untuk diketahui adik-adik semua, bahwasanya kalau pramuka itu harus minimal nilainya baik. Jangan sampai nilainya jelek gitu ya. Lanjut. Nilai yang diperoleh pada kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nah, ini yang harus kalian ingatkan, bahwasanya nilai kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal, perlu mendapat bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Nah, di sini ada teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian sikap yang dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Kedua, teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya. Lanjut, media penilaian. Yang pertama, buku catatan harian siswa dan portofolio. Nah, di sini proses penilaiannya. Proses penilaian dilakukan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses pembelajaran. Lanjut, proses penilaian pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib menitik beratkan pada ranah nilai sikap. Keterampilan kepramukaan merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri. C. Proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi. D. Proses penilaian keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing tema dan mata pelajaran sebagai penguatan yang bermuatan nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Proses penilaian dilakukan oleh teman, guru, pemangku kepentingan atau pembina pramuka. Lanjut, rekapitulasi nilai dilakukan oleh guru mata pelajaran selaku pembina pramuka. Nah, di sini ada beberapa format muatan pembelajaran dari guru mata pelajaran yang diberikan kepada pembina pramuka. Ini data kehadiran kegiatan. Ini contoh format penilaian. Ini rekapitulasi nilai. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.